Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Hadirin para rawuh jamaah sekalian yang saya muliakan, ngapunten saderenge kula niki supe nggih. Anak saya sudah setengah bulan lebih wonten pesantren. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa anak saya sedang sakit. Dan tidak tanggung-tanggung setelah diteliti kena sinusitis. Sinusitis niku jenis penyakit yang ada kaitannya dengan tenggorokan dan hidung. Setelah diperiksa ternyata niki ada penyumbatan di hidung sebelah kiri. Jadi harus segera dioperasi. Tapi untuk mengoperasi niku nunggu usia 11 tahun, 12 tahun. Ngapunten, nunggu usia 16 tahun. Jadi anak saya niku usia 16 tahun, insya Allah Januari besok Pak, 2022. Sehingga tidak memungkinkan saat niki dioperasi. Nah, kula ngapunten dereng semerap, tiba-tiba saya dipanggil bahwa untuk kontrolnya itu hari Senin, Rabu dan Jumat. Niki wow. Maka karena memang awal saya sengaja dengan nyonya saya untuk saling nopongge, yang penting saya ngantar, kalau tinggal ngoten Pak. Mantun ngantar langsung kula tinggal nggih ya napa mangke, yang jelas sudah saya foto, di foto saya tadi pokoknya masuk kula tinggal ngoten mawon Pak. Jadi ngapunten malam ini kita ngaji mantun isya boten napa-napa nggih. Insyaallah tidak akan mengurangi keikhlasan kula kalian jenengan. Sekali-sekali mantun isya, dan mantun isya niku insyaallah lebih panjang. Niki keleresan niki temanya agak panjang gitu. Insya Allah lebih bermanfaat. Kita masih berbicara seputar sholat, bagaimana macam-macam sujud dan apa makna sujud. Nopo okulo kalian jenengan ketika sholat niku dikengken sujud. Nah, ini yang harus kita bahas. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, nomor setunggal. Sujud itu adalah lambang penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah. Jadi liya'budun. Ubudun niki artinya menghamba. Yang disebut menghamba niku di atasnya taat. Jadi nek kula kalian jenengan salat niki karena ada perintah dari Allah agar kula kalian jenengan salat, takut karena siksa, hanya melaksanakan sekedar perintah, hanya sekedar melaksanakan perintah, berarti salat kula kalian jenengan tidak sampai ke tingkatan menghamba. Orang yang menghamba niku di saat orang salat tidak usah diperintah, Pak. Tidak usah diperintah, niku sudah jalan, adzan jalan. Ada orang komat di pinggir jalan kulo kalian jenengan dalam kondisi apapun, ada orang adzan di dalam kondisi apapun kulo kalian jenengan datang berat rasanya untuk meninggalkan sholat jamaah, berarti hati kulo kalian jenengan ada sifat menghamba. Itu di atasnya taat Pak.
Kalau kalian jenengan kalau sholatnya hanya gara-gara takut karena takut disiksa, itu masih dalam kelas taat. Tapi menghamba niku dikengken bidal kan. Dan niki sing parah. Sekalipun kulo kalian jenengan sekali niki sing parah kalau ada adzan bengkur berkumandang, kulo kalian jenengan tasik tengok-tengok nih yang bermasalah, Pak. Adzan tasik tengok-tengok. Ini yang bermasalah. Ini sudah di atasnya taat. Padahal Gusti Allah illa liya'budun, untuk menghamba. Jadi sujud ini lambang penghambaan dan tidak boleh seorang manusia sujud kecuali kepada orang tua, enggak boleh. Sekalipun kulo kalian jangan mencium kaki ibu boleh, tapi tidak dengan cara kulo kalian jangan sujud, enggak boleh. Nggih, nopo caranya kalau mencium kaki ibu? Mungkin karena itu sebagai tanda bahwa kulo kalian jenengan betul-betul taat, betul-betul ngabekti kepada ibu, boleh, tapi tidak dengan sujud. Mencium kaki ibu jangan dengan gerakan sama seperti sujud, tidak boleh, Pak. Sebab gerakan seperti ini, sujud seperti ini hanya boleh digunakan untuk Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, sujud adalah lambang kepatuhan kepada Allah. Jadi kulo kalian jenengan patuh, menghamba dan patuh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian mempersekutukannya. Kemarin ada masalah sedikit. Ngapunten nggih, kemarin jenengan kan ada Rabu Pungkasan. Ngriki wonten Rabu Pungkasan napa boten? Wonten nggih. Oh, ten Gresik wonten. Ning ngriki boten enten. Oh, masjid wonten. Boten napa-napa kok Rabu Pungkasan niku. Enggak masalah kulo kalian jenengan mengadakan, tapi jangan percaya bahwa Rabu Pungkasan itu adalah Rabu siang. Boten masalah. Sebetulnya awal saya ingin membahas tuntas tentang Rabu Pungkasan, tapi ngapunten karena kulo riwariwi Pak ngobataken anak kulo yang pertama yang sekarang dikasih izin oleh pesantren untuk berobat sekedar beberapa hari, sehingga ngapunten termasuk kemarin Jumat kemarin ngapunten saestu kulo niki blank. Kalau sudah kena anak blank Pak. Blank saestu. Saya nggak ingat, betul nggak ingat bahwa saat itu Jumat saya harus ngaji pun boten blank Pak. Kalau sudah kena anak sakit blank. Kalau jenengan kena anak otaknya gak blank, oh berarti perlu dipercaya, perlu akan kebapaannya. Wah, anak kula anak yang pertama nih kok anak mahal Pak, ket mulai alit nggih sakit-sakitan dedik niki semerap Pak. Saestu. No, kalau pikir pun kraus tanpa pesantren, dadak Pak. Sakit-sakitan. Dengan pesantren diizinkan silahkan diambil, diobati anaknya, dan nanti kalau sudah sembuh kembalikan baru ke pesantren. Kok sakit Pak? Untung alhamdulillah sakit di beto wangsul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kulo kalian jenengan boleh Pak, boleh melaksanakan Rebu Pungkasan itu dengan membaca surat Yasin sebanyak 1 kali dan salamun qaulam mir rabbir rahim 36 kali boleh, sebab yang dibaca itu surat Yasin. Memang ada ulama yang mengatakan, ada satu ulama yang pernah bermimpi bahwa Rabu terakhir di bulan Syawal itu adalah Rabu yang dimana Allah mengirimkan beberapa bala. Silahkan. Tapi kulo kalian jenengan jangan betul-betul yakin 100% bahwa Rabu terakhir di bulan Syawal itu betul-betul bulan ya, jangan. Dan bulan sial gak usah nyambut gawe kok. Nek bulan sial gak usah kemana-mana. Ini tradisi Pak, tradisi, tapi nggak apa-apa kulo kalian jenengan melaksanakan, hukumnya mubah. Okay. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sujud itu adalah lambang ketawaduan, tawadu Pak, rendah hati.
Maka orang itu kalau 10 kali jenengan sembahyangnya nyampe pada Allah, sembahyang 10 kali jenengan merasa sembahyang 10 kali jenengan sempurna di hadapan Allah, khusyuk, semakin aktif sholatnya, orangnya semakin tawadu. Ini yang diserang tawadu. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Ya Allah, apa yang perlu kita sombongkan? Kita punya kendaraan apa yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Justru di saat 10 kali jenengan sujud itu baru tahu. Lihat ketika sujud niki ngapunten bemper, pantatnya diangkat, kepala mahkotanya dicungkir oleh Allah ke bawah. Pada saat ini pantat itu lebih tinggi daripada kepala. Apa yang kamu sombongkan, kata Allah? Enggak ada. Makanya sholat niku menghantarkan 10 kali jenengan tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sholat semakin tawadhu, Pak. Ayo 10 kali jenengan terus aktif istiqomah sholatnya. Istiqomah, Pak. Kun aliman, jadilah kamu menjadi orang yang alim. Karena dengan kealiman itu 10 kali jenengan bisa menghantar, mendidik orang, bisa mengajarkan orang tentang sholat, tentang syarat dan rukun sholat. Nek boten sakit dadi wong alim 10 kali jenengan jadilah muta'alliman, jadi orang yang belajar. Kados ngeten niki ngaji, ya Allah. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ayo mungkin 10 kali jenengan dia dereng sempat nyantri, nggak apa-apa 10 kali jenengan minimal kita jadi pendengar ngaji. Au muta'alliman, nggak bisa jadi orang alim, belum menguasai nahwu sorof, belum menguasai bahasa Arab, nggak apa-apa 10 kali jenengan muta'alliman, jadi orang yang ngaji, belajar. Tidak bisa jadi orang belajar, nggak apa-apa kata Rasulullah, nggak apa-apa. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, jadilah orang yang cinta dengan orang yang ngaji, cinta dengan pengajian, cinta dengan majelis taklim. Nah yang ketiga, cinta, ikut nyumbang, ikut berbagi rasa. Tapi kadang-kadang niki ngapunten 10 kali jenengan dadi wong alim ora iso, dadi muta'alliman ngaji ora iso, dadi wong sing seneng karo wong sing ngaji ora iso. Nah ini yang janganlah jadi orang yang keempat, orang yang benci kepada orang-orang yang ngaji, orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang ngaji. Niki Pak, hancurnya majelis taklim di berbagai tempat gara-gara ini, dan tiap mushola itu pasti ada. Tenggen kula niku mushola kurang apa di tempat saya besar, Pak. Hancur. Kenapa? Karena ikut campur orang luar yang tidak punya kompeten di dalam, tapi suaranya diambil. Hancur, Pak, hancur. Tenggen kula niku saestu saiki niku hancur, Pak. Panjenengan semerap tenggen kula niku sing adzan niku ya Allah, Allahu Akbar, Allah, ya Allah, kula niku nangis, Pak, saestu. Dulu ketika saya yang jadi takbir enggak seperti itu, Pak. Sakniki ya Allah, tahlilan pas kula nggih ngaji, Pak, wonten Jawi. Kula nggih ngaji boten saged kula ngimami, sing ngimami nggo potongane kados ngoten, Pak. Ya Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Ada tokoh kampung yang ikut campur di tempat saya, Pak. Kepengen takmir itu harus patuh terhadap dia. Hancur, Pak. Akhirnya masyarakat nggak mau karena RW-nya itu bermasalah di warga. Pernah dodolan IMB, Pak, Semerat izin mendirikan bangunan. IMB niku pinten kalau ngurus, cuma 400.000, dijual, Pak, 2 juta. Untungnya kayak bancaan dibetoten Bali. Aparat RW, Pak, sampai hampir diusut oleh warganya, masuk pengadilan. Hampir, Pak. Ya Allah, sakniki mushola kula direcoki, Pak. Pun saya nggak ikut campur, tujuan saya cuma ngaji. Urun monggo gak gelem yok. Akhirnya hancur, Pak, hancur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian yang ketiga, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna marur. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang mereka takuti cuma Gusti Allah. Yang mereka takutkan cuma Gusti Allah. Apa yang perlu kita takuti, Pak? Hanya Allah, Pak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka 10 kali jenengan melaksanakan sholat, ayo yakinilah bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir. Isya ini adalah isya yang terakhir. Karena kita tidak punya jaminan 10 kali jenengan masih diberi panjang umur oleh Allah. Sehingga ketika 10 kali jenengan melaksanakan sholat isya-nya ini khusyuk dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, fungsi sujud niku adalah lambang kesyukuran. Bersyukur, Pak. Kulo kalian jenengan masih panjang umur. Bersyukur kulo kalian jenengan masih diberi kesehatan oleh Allah. Walaupun tidak semua nikmat sehat ini mampu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak semua, Pak. Maka dari itu manfaatkan nikmat sehat ini untuk sempat sehat. Karena di balik kesehatan itu belum tentu kulo kalian jenengan menyempatkan. Maka satu kekufuran di saat kulo kalian jenengan diberi kesehatan tapi tidak pernah sempat. Nikmatani maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, hampir manusia itu mengkufuri nikmat itu. Nikmat apa? Sehat dan nikmat sempat. Sehat sempat karena sehat. Tapi kadang-kadang kulo kalian jenengan sehat tapi koyok-koyok wong sakit. Kulo kalian jenengan sempat koyok-koyok wong sih. Ingat tak ngapunten. Saya tadi malam niku buka-buka kitab ngoten lho, Pak. Besok ngapunten entah kapan mudah-mudahan kulo kalian jenengan masih panjang umur, Pak. Alhamdulillah Surabaya sudah hampir hijau. Saya tadi Jumatan di Masjid Rungkut Lor, Pak. Alhamdulillah saat niki softnya sudah rapat, Pak. Kalau di musola Baitul Hidayah sudah lama rapat, aman. Saat niki ten Jawi, Pak, kadang-kadang kan rok-rok asem tiang-tiang niku ajri. Pakai prokes segala macam, tetap pakai masker wonten Lukut Lor itu niku, Pak, yang tempat saya khutbah tadi, tapi jamaah sudah apa, Pak? Ya Allah, mudah-mudahan selamanya seperti ini. Fadkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, dan jangan kamu mengingkari nikmat aku dan nikmat sehat kulo kalian jenengan. Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat itu kita harus banyak melaksanakan Kalau sujud itu kan diawali dengan takbir, arti sholat, Pak. Sholat. Makanya orang itu kalau tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, berarti tidak pernah mensyukuri nikmat hidup, nikmat sehat yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka. Lali, Pak. Beruntung dulu kalian jenengan kalau sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktunya. Dan di balik pelaksanaan sholat itu salah satu diantaranya adalah dengan bersujud. Kalau kau ingat padaku, kata Allah, ingat aku akan ingat kepadamu. Jadi Allah niku tergantung kula. Nek kula kalian jenengan sujud, maka Allah ingat kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku dengan cara melaksanakan sholat. Wala takfurun, jangan kamu mengingkari nikmatku. Ini ulah tegas, Pak.
Yuk kita lihat. Jadi sujud niku lambang kesyukuran. 5 sujud lambang kesolehan. Semakin kathah sujudnya semakin soleh. Semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholatnya, semakin soleh. Maka tolak ukur kesolehan seorang dilihat seberapa banyak sujudnya kepada Allah. Lebih-lebih ketika dia bisa mengajak, mempraktekkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Luar biasa Pak. Semakin soleh. Tidak hanya sekedar dirinya yang soleh, tapi keluarganya pun juga diajak untuk menjadi orang yang soleh. Pribadi yang soleh. Pribadi yang menghamba kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, sujud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niki hikmah di antara sujud, di antara hikmah sujud, setiap orang dari umatku pasti aku kenal pada hari kiamat kelak. Yo niki Pak, niki menjadi tolak ukur. Besok pada hari kiamat setiap umatku pasti aku kenal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mengenal mereka? Padahal saat itu banyak makhluk. Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu bila di tengah kumpulan kuda warna hitam terdapat seekor kuda yang berwarna putih cerah di dahinya. Kinten-kinten bisa dibedakan apa boten? Bisa Pak. Niki kuda hitam. Ternyata wonten satu kuda putih. Kelihatan sing putih Pak. Mereka menjawab, bukankah engkau dapat mengenalinya? Jawab mereka, ya, sabdanya. Sesungguhnya pada hari itu umatku memancarkan cahaya putih di keningnya, bekas sujud dan cahaya putih wajah, tangan dan kakinya, bekas wudu. Jadi bekas wudu dan sujud kulo kalian jenengan menghantarkan cahaya, di mana dengan cahaya itulah Allah kenal kita dan Allah akan memanggil kita untuk bersama-sama diangkat menuju surganya insya Allah. Niki lho Pak sujud niki. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut. Beberapa dalil tentang perintah sujud dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Quran surah Al-Hajj ayat 77. Ngapunten. Niki beratnya Pak. Jadi orang yang sering sujud tidak gampang, tidak mudah, ada tantangannya. Tantangannya nopo? Ternyata salah satu tantangannya orang sujud itu yang diajak oleh Allah adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak akan diajak. Kalau tidak punya iman tidak akan tergerak. Maka justru orang-orang yang punya iman di dalam hatinya itulah mereka-mereka itu nanti yang akan bergerak untuk melaksanakan sujud. Nah, mudah-mudahan kulo kalian dengan yang rawuh, yang hadir, inilah gambaran orang-orang yang di dalam hatinya iman, di dalam hatinya punya Islam. Enggak karena ada iman dan dalam hati kulo kalian jenengan purun melaksanakan sujud. Sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Menang Pak, tiang niku ahli sujud insyaallah menang. Tiang niku ahli riyadhah, ahli taat, ahli sholat, insya Allah dimenangkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun ini kita sedang Pak pun boten nopo-nopo.
waktu sampai jam 8, 1 jam. Kalau isya, kalau maghrib sampai isya, nggak sampai 1 jam, Pak. Ini 1 jam, lain tanya jawabnya. Kan khawatir. Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Jadi cara menyembah kepada Allah dengan cara sujud. Makanya tidak boleh dua gerakan dalam sholat kita gerakkan selain kepada Allah. Apa itu, Ustaz? Ruku dan sujud, gak boleh. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan Nabi Adam alaihi salam? Di saat Nabi Adam disuruh sujud, di saat malaikat, di saat setan, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam ketika berada di Al-Jannah, niku sujud dalam arti menghormat, hormat, okay. Karena Nabi Adam dibekali ilmu oleh Allah, sementara iblis tidak dibekali oleh pengetahuan. Sehingga orang yang berpengetahuan itulah yang dianggap layak untuk dihormati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Niki. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Allah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Jadi Allah menginginkan kula kalian jenengan untuk menjadi orang-orang yang pandai bersujud, ahli sujud. Dalam Quran surah Al-Hijr 98, fasabbih bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, bertasbih, sucikan Allah. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dalam Quran surah Al-Insan ayat 26, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila, dan sebagian dari malam maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah, beribadah di malam yang panjang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat agar kula kalian jenengan tidak hanya malam-malamnya digunakan untuk istirahat di atas kasur. Malam-malam kita gunakan walaupun sebentar untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam sebagai ibadah tambahan buat kula kalian jenengan. Surah Al-Insan ayat 26 mengajak kula kalian jenengan untuk bersujud kepada Allah. Karena sholat di tengah malam, ketika kula kalian jenengan sholat tahajud dan kemudian kula kalian jenengan sujud, insya Allah ketika kita sujud pada malam itu ada kebeningan, ada ketenangan batin yang tidak bisa kita ungkap dengan kata-kata. Tenang, Pak. Karena di malam hari itu suara lebih berkesan, bacaan semakin indah dan berkesan, lebih mudah diserap oleh indera, lebih mudah kita jadikan sebagai muhasabah, introspeksi diri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, nah, macam-macam sujud dalam Islam. Niki kula kalian jenengan harus paham, Pak. Macam-macam sujud ini kok kuatah ternyata. Apa saja macam-macam sujud itu? Yang pertama adalah sujud yang pertama, sujud dalam sholat fardu. Niki menjadi sujud yang paling afdol, paling tinggi derajatnya. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah menegaskan, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah di dalam sholat itu lebih berpahala, lebih tinggi derajatnya daripada mengingat Allah di luar sholat.
Kulo kalian jenengan sujud di dalam sholat, memperlama sujud di dalam sholat, berbeda dengan sujud kulo kalian jenengan di luar sholat. Maka di saat sujud di dalam sholat, maka posisi sujud di dalam sholat itu lebih berpahala, lebih berderajat, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada kulo kalian jenengan yang sujud di luar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru ad-du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Fakum min ayyustajaba lakum. Maka dari itu perbanyaklah doa dan hal itu patut untuk dikabulkan bagimu. Jadi kalau kalian jenengan kalau sujud yang paling akhir saderenge tahiyat akhir itu sunnah sujudnya agak diperpanjang. Tapi nggak jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang koyo turu nggih. Kulo niki natos, Pak. Saking capek nggih. Saking kesel kulo niki ngimami niku Pak, ternyata di saat sujud keturun Pak. Tuanmu niku Pak. Baru sadar ketika kulo kali jenengan agak lama iki kok tungaren Ustaz terus jamaah. Sujud kok lama men nggih keturun Pak. Kok untung sadar langsung bangkit, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak sampai berubah arah, tetap posisi sujud Pak. Saking capeknya, saking kesel Pak. Ya Allah, gini boten ngimami, boten nopo-nopo niki lho ngimami lho Pak. Selain kulo kalian jenengan ketiduran, asalkan ketiduran tidak selonjor menurut Imam Syafi'i, maka masih sah. Sing penting tidak boten ngedalaken iler. Nggih medalaken ilir sekalipun kulo kalian jenengan tilem senden Pak inggih tetap batal wudunya. Nggih iler ate ilure yo sak kilo disan. Nggih tetap batal nggih. Maka hadis ini menyuruh kulo kalian jenengan agar kulo kalian jenengan memperbanyak sujud dan memperbanyak doa di dalam sujud, karena doa di dalam sujud itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa di luar sujud, lebih-lebih di dalam sholat. Makanya wala dzikrullahi akbar, orang-orang yang berzikir kepada Allah di dalam sholat itu lebih bermaslahah, lebih bermanfaat dan lebih mustajabah daripada zikir dan doa di luar sholat. Lebih mustajabah Pak. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun dan dikilo Pak. Punten kraos Pak, sudah setengah jam lebih. Pun. Yang kedua, sujud sahwi. Niki biasai kulo kalian jenengan supe lali. Biasanya kalau sujud sahwi itu melaksanakan gerakan-gerakan atau lupa, di mana lupa gerakan yang dilupakan itu adalah gerakan atau doa yang sifatnya rukun, sunnah muakkadah, termasuk kunut niku sunnah muakkadah. Jadi kalau lupa kunut nggih sujud sahwi. Terus doanya sudah sujud sahwi seperti apa? Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yahshu. Yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Baca ini 3 kali.
baru kulo kalian jenengan bangkit dari sujud. Tapi ojo bolak-balik. Tenggen kulo wonten seorang imam lalian pol. Tapi bacaan Quran ini bagus, Pak. Seorang santri, tapi mungkin karena seiring berjalannya waktu, karena usia, lalian pol, Pak. Senengane moco ayat sing dawa-dawa. Pada saat moco ayat sing dawa-dawa pertengahan mandek bolak-balik diilingno karo jamaah. Masa lali sampai ping 3, Pak? Mangkakno ta imam, Pak Imam, ojo moco surat sing aneh-aneh, sing gampang-gampang mawon. Kayak tadi yang diimami, Pak, itu sudah bagus. Nggih, bacaannya sederhana, gerakannya sudah bagus, bacaannya sudah bagus. Bagus. Ini ku boten guys yang aneh-aneh. Nggih. Maka di saat kulo kalian jenengan lali tidak membaca kunut, silahkan sujud sahwi. Sujud sahwi niki sebagai pengganti dari kelupaan gerakan atau sholat kulo kalian jenengan yang dianggap sunnah muakkadah. Itu sunnah yang menyampaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, yang ketiga, sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Tenggen kula ngapunten, sujud tilawah niki dipraktekkan, Pak. Ten ngriki sebetulnya bisa. Hanya saja panjenengan harus hafal ayat-ayat sajadah. Nggih, panjenengan buka surah Maryam bisa. Di situ ada ayat-ayat yang berkenaan dengan sujud tilawah. Di saat apa sujud tilawah ini? Di saat dulu kalian jenengan membaca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu ada seperti tanda sujudnya. Bacaannya apa? Nanti di sini ada, mudah-mudahan ada gerakan sujud yang dilakukan saat membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ada sujud-sujud tertentu, ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran itu yang kulo kalian jenengan harus melaksanakan sujud tilawah, dan itu lebih afdol, Pak, untuk dilaksanakan. Tapi kalau misalkan kulo kalian jenengan di tempatnya tidak memungkinkan untuk sujud, ya sudahlah, cukup diganti dengan tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 3 kali cukup sebagai pengganti doa sujud tilawah. Mudah-mudahan ada doa sujud tilawahnya. Lah niki Pak, ada ternyata. Ini doa yang kita baca di saat kulo kalian jenengan lupa melaksanakan gerakan-gerakan sholat atau bacaan-bacaan sholat yang dianggap sunnah muakkadah atau rukun. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, biasanya tambahan bihauliki wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi kalau kalian jenengan baca surat Al-Alaq sakit. Jadi di saat Allahu Akbar baca surat Al-Fatihah, jenengan baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu yang dibaca sampai terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Niku ada ayat-ayat sajadah. Panjenengan langsung sujud, nggak usah pakai takbir, baca doa niki 1 kali, kemudian bangkit dari sujud, selesai. Itu yang disebut dengan sujud tilawah.
Nggih, tanda-tandanya di dalam Al-Qur'an sudah ada. Insyaallah ada. Di Quran manapun ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sampai menangis. Niki kula praktekkan Pak wonten musala kula Pak. Ten ngeriki karena mungkin kada ayat-ayatnya itu agak panjang. Bisa jadi mungkin kalau ini dikeataskan taruh aja di depan itu ayat-ayat foto kemudian agak diperbesar sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang jadi imam mempraktekkan ayat-ayat sajadah, jadi langsung sujud. Jadi kalau panjenengan mungkin pernah umroh dan haji, pernah melakukan sujud tilawah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di saat anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya. Sambil menangis, setan pun akan berkata-kata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya sorga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Ini ciri-ciri orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga berbicara seperti itu. Justru ini berasal dari iblis laknatullah alaih, di mana iblis ini menyesal karena yang membedakan dirinya dengan manusia yang taat kepada Allah adalah cara ketika dia sujud kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Ini masih ada, tak terasa Pak, pun pas 1 jam, pun khawatir. Sujud syukur. Biasanya nih kalau kalian jenengan sujud syukur niku kalau sudah pulang dari umroh, pulang dari haji, pulang dari jadi musafir yang jauh, di mana mungkin ketika kalau kalian jenengan melaksanakan musafir yang jauh itu mungkin tantangannya berat, sehingga kalau kalian jenengan diselamatkan, diberi keselamatan oleh Allah, perlu untuk sujud syukur. Sujud yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah karena keberhasilan atau terlepas dari musibah, baik bersifat individu maupun umum. Nah niki Pak, perlu kalian jenengan nggih banyak sujud syukur niki nggih dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang lebih-lebih dia melaksanakan ibadah umroh dan haji nggih. Banyak nggih yang dipraktekkan tiba-tiba di depan masjid, di depan Ka'bah langsung sujud berdoa kepada Allah. Itu juga bagian dari sujud syukur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun yang keempat selesai. Kemudian yang niki ada satu ayat dalam Quran surah An-Naml ayat 19, Allah berfirman, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham. Berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa ala walidayya, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Niki doa Pak di dalam Al-Quran yang ayat-ayat yang mengandung doa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sujud para malaikat. Seperti apa sujud para malaikat? Niki ilustrasi tentang sorga kaya ngeten Pak. Kalau internet. Walaupun surga tidak seperti itu, ya Allah, niki lukisan niku Pak, niku lukisan. Sujud para malaikat, seperti apa sujud para malaikat? Sujud para malaikat. Nah, niki dalam Quran surah Al-Isra ayat 61 dijelaskan. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sehingga semua kepada Adam, dan mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, padahal aku engkau ciptakan dari api. Nah niki Pak, yang sombong ngeten niki, membangga-banggakan dirinya, merendahkan orang lain, niku yang harus kita hindari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tinggal seketik nggih, syarat-syarat sujud. Seperti apa syarat sujud niku Pak? Pertama, sujud apapun yang kita lakukan sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, syaratnya adalah yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jangan sampai kula kalian jenengan ketika sujud kula kalian jenengan dalam kondisi mandi junub, luman janabah, boten langsung. Jadi kula kalian jenengan suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu salah satu syarat orang sujud. Lebih-lebih nih kula kalian jenengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kula kalian jenengan dikabulkan doanya oleh Allah. Dua, syarat sujud itu suci dari segala kotoran. Jadi harus posisi berwudu, kotorannya juga harus bersih. Yang ketiga, bersujud dengan menghadap kiblat, sujudnya tetap menghadap kiblat Ka'baitullah, Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sujud itu harus menutupi aurat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya rukun sujud. Rukun sujud niku yang pertama niat bahwa kula kalian jenengan akan sujud, kemudian takbir dengan membaca Allahu Akbar. Niatnya gimana Ustaz? Pun jenengan niat mawon pen niat ingsun sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku niat sujud. Kemudian takbir. Niat ingsun sujud karena Allah taala, karena mungkin adalah diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi setelah Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian yang ketiga, sekali sujud kecuali sholat fardu dan sujud sahwi. Jadi kalau sujud itu sekali sujud kecuali sholat fardu dan sujud sahwi. Sujud sahwi niku Pak, sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Ada yang mengatakan 2 kali sujud, ada yang mengatakan 1 kali sujud. Tapi kalau saya praktek yang 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud sahwi ini. Kemudian ada yang sekali sakit mawon, sakit di mana-mana sekali juga bisa. Dulu kalian dengan sujud syukur sampai 2 kali boleh, silahkan. Sujud sahwi niku karena di dalam sholat cukup 1 kali mawon sujudnya. Kemudian yang keempat, bangun dari sujud. Yang kelima, salam, tetap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Noleh kanan, baru noleh kiri, salam. Kemudian yang keenam, rukun sujud niku tertib. Kemudian selanjutnya doa agar kula kalian jenengan diberikan husnul khotimah. Niki yang terakhir Pak. Silahkan setelah ini kula panjenengan boleh tanya sepuas-puasnya. Yang terakhir doa ini ayo kula kalian jenengan saja mudah-mudahan sering
bacanya doa niki keinginan kulo kalian jenengan untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkan oleh Allah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi sujud kulo kalian jenengan yang dilaksanakan di dalam sholat itu dimanfaatkan untuk meminta kepada Allah agar setiap di saat suatu saat ajal menjemput kulo kalian jenengan, mudah-mudahan kulo kalian jenengan tergolong menjadi hamba Allah yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ini sudah habis. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa manfaat. Lagi panjang 25 slide lagi, ya. Membawa manfaat, membawa maslahah yang menghantarkan gulu kalian dengan sholatnya semakin khusyuk, yang menghantarkan sholat dengan menjadi bermakna, dan menghantarkan sholat gulu kalian dengan menjadi sholat ibadah yang menghantarkan kulo kalian jangan menjadi orang yang tawadu, rendah hati di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, para jamaah, sebagaimana janji saya, jam 8 selesai, jam 8 kurang 5 menit, tapi kalau jam saya pas jam 8 niki, Pak. Niku jam ketriyen niku kula ningali kok gak jam 8 niku. Niku baterai ini kaya nopo ngoten, Pak. Pinjing-pinjing tak gawokne baterai pisan. Nggih. Bun, ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Silahkan, Mbak. Monggo, Mbak. Oke. Oh. Nggih. Niku motivasi nggih. Motivasi kepada diri kula kalian jenengan lewat perantaraan salat hajat. Salat hajat kados ngeten niki nggih juga dipraktekkan, tapi kula piyambak tidak sampai membaca Quran surah Al-Kafirun 10 kali. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Tapi ini panjenengan mempraktekkan itu nggih monggo sah-sah mawon, sebab itu yang dibaca tetap Quran, isini Quran. Tapi yang saya baca nopo salat hajatnya itu Al-Kafirun 1 kali rakaat pertama, kemudian Al-Ikhlas juga 1 kali. Cuman kalau tasbih 10, sholawat 10, dan Robbana juga 10 kali sampai ditambahi dengan permintaan dengan jelas, itu sama. Saya juga mempraktekkan itu. Jadi ketika berada di Mekah niku minta kepada Allah agar kulo kalian jenengan permintaannya itu dikuatkan, bahwa betul-betul permintaan itu betul-betul diijabah. Sebab itu pertanda memang di saat kulo kalian jenengan sholat hajat, pertanda untuk
meyakinkan diri bahwa apa yang kita minta itu betul-betul terwujud. Sebab boten ngoten boten anu Pak, diterima apa enggak ya? Dikabulkan enggak ya? Kalau terjadi ragu-ragu, inilah yang mengantarkan nanti apa yang menjadi keinginan kula kalian jenengan diabaikan oleh Allah. Sebab Allah terserah prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin diterima, maka Allah akan menerima. Kalau kula kalian jenengan seolah-olah tidak yakin bahwa doa itu akan dikabulkan, nggih boten dikabulkan saestu, Pak. Maka yakinlah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaan kula kalian jenengan. Nggih. Jadi itulah sekilas tentang tata cara sholat hajat, sunnah hajat, agar apa yang menjadi hajat kula kalian jenengan dikabulkan oleh Allah. Jadi sah-sah mawon walaupun harus dibaca 10 kali nggih. Jadi minimal 1 kali, atau bisa ini juga ditambahi dosisnya jadi 10. Tujuannya biar keinginannya cepat terkabulkan. Wonten mawon. Wonten malih? Silakan. Takut karena anak-anak, jadi tempatnya mungkin najis ngoten. Bisa salah satu di antaranya itu bisa jadi cemas. Oke, sudah saya tangkap. Baik, ini anggapan yang berlebih-lebihan, tidak benar. Rasul niku pernah sholat, kemudian punggungnya dibuat kuda-kudaan kali cucunya Hasan dan Husain. Damel kuda-kudaan, Mbak. Itu malah tumpak-tumpakan. Tapi Rasul tidak marah. Justru Rasul memperlama sujudnya karena pada saat itu Rasul tahu bahwa punggungnya dijadikan kuda-kudaan. Itu artinya bahwa ketika kulo kalian jenengan melaksanakan sholat, di saat kulo kalian jenengan melaksanakan sholat, kulo kalian jenengan tidak usah terganggu dengan anak kecil itu. Jadi anak kecil itu juga perlu dididik untuk ke masjid. Kalau misalkan rame nggih, penting sudah diarahkan. Namanya anak kecil nggih tetep rame, Pak. Nggih kersane. Nek kula kalian jenengan menyalahkan anak kecil kan berarti kula koyok-koyok kula kalian jenengan enggak pernah jadi anak langsung gede. Apalagi sampai menyalahkan nanti bahwa sholat di situ nanti menyebabkan enggak sah, itu enggak beralasan. Terlalu jauh, kecuali misalkan anak-anak itu sering nggak pakai sandal masuk musola, atau mungkin pipis sembarangan kelihatan ketok moto terus ya. Mungkin bisa, tapi boten. Jadi anak kecil itu boleh, apalagi sampai diajarkan TPQ segala macam. Saestu namanya TPQ dan putih-putih rame, Pak. Tenggen gulo, wis berbeken gulo. Apalagi sampai kalau anak-anaknya sudah datang, ustadz dereng. Jadi nggak usah terlalu dibentak, pun cukup. Nggak boleh ya sayang, nggak boleh. Udah. Jangan ditakut-takuti, Pak. Jadi anak kecil ditakut-takuti. Waduh, terus anak cilik. Baitul musalla Baitul Hidayah ono hantu nih. Sinten hantu nih nggih sing kejem niku, wow. Diarani hantu. Jadi enggak usah. Jadi itu tidak beralasan. Jadi kalau ada orang yang sampai beralasan seperti itu cari-cari alasan. Intine gak gelem salat wonten musalla Baitul Hidayah. Sami tenggen golong nggih wonten niku. Ada salah komplit ten pundi-pundi niku wonten, Pak.
Ada yang jadi Abu Bakar wonten masjid ada. Ada yang jadi Sayyidina Umar keras ada, tapi hatinya lunak. Ada yang jadi jahal, jadi provokator, Pak. Moroyoga, sholat berjamaah juga, tapi jadi provokator. Sami dan budi-budi wonten niku. Tenggen kula wonten, Pak. Kalau bener wong iku salah kabeh. Tapi gak gelem moro. Dap terus tenggen kula wonten. Nek ngriki insyaallah mboten enten. Tenggen kula Pak saestu, Pak. Jadi kalau itu sudah sampai masuk sakno takmiri ning usahana. Gen kula takmiri sepuh, Pak. Kula pun sudah selesai saya menangani. Riyen Pak makmur tenggen kula niku. Di tempat saya itu pengajian 1 bulan niku sampai beberapa kali dan donaturnya rutin. Sampai saya pernah ditransfer uang 10 juta masuk ke rekening saya, langsung saya cairkan, saya berikan. Nah ini misalkan kalau kepengen niat Pak, tidak ada orang yang tahu saya jadi takmir saat itu. Ustadz, ngapunten kalau nyumbang nggih, pinten kalau pikir 200, 300, boten 10 juta. 10 juta Pak, masuk ke rekening saya. Tapi buka, HP saya buka, niki lho. Saya buka, ini loh ada sumbangan. Nah, saya masukkan, saya berikan ke bendaharanya. Ngoten, Pak. Ngapunten, jadi di mana-mana kayak seperti itu pasti ada nggih. Makanya kula kalian jenengan yang jadi pengurus mushola niki ayo bersatu, ayo sabar, ayo ngopeni jamaah, apapun yang terjadi ayo tetap jalan. Insyaallah kula kalian jenengan niku akan mendapatkan berkah dan ridhani Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak saestu badai pasti berlalu. Di mana-mana wonten pun talah. Kula niku pernah diarani ngapunten nggih kula buka sedap. Saya itu pernah diarani Pak mushola gara-gara kula tumbas tip. Tip saya di rumah niku. Saya beli memang untuk kepentingan mushola. Tiba-tiba tip kegeden. Akhirnya karena kegeden mubadir kulo tumbas Pak, kulo tumbas. Aslinya pakai uang mushola, harganya 1.300.000. Tapi karena terlalu kegeden mubadir untuk mushola, kulo tumbas regini 1.500.000. Uangnya saya berikan ke bendahara. Ada laporan bahwa Ustadz Muafi beli tip dengan menggunakan uang mushola. Padahal harga tip pinten? 1.300.000. Kulo uang sholakan pinten? 1.500.000. Berarti nopo boten? Berarti musholai. Itu pun Pak ada kwitansi resmi Pak. Saya diarani. Yang kampung Tenggen kula niku Pak. Sampai ada sederetan gang niku namanya gang lambe. Ahli ngomong-ngomong saestu. Nek boten sabar-sabar ngurusi mushola Pak. Ayo kula kalian jenengan sing sabar. Insyaallah niki dalane Gusti Allah pahalane surga. Pasti Pak, yang sabar pasti surga. Mboten mawon. Baik, wonten malih. Nggih. Oh, nggih. Pertamina niki. Oh. Nggih. Oke. Niki kalau seperti itu hadisnya ngeten, Mbah. Innamal imam liyutamma bi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jikalau imamnya pakai kunut, maka makmumnya harus pakai kunut. Nah, enggak oleh sing enggak pakai kunut, enggak oleh. Pakai kunut. Ya, ikuti. Ikuti sebab imamnya pakai kunut.
Lah nek imamnya gak pakai kunut, begitu juga ketika imamnya gak pakai kunut, kulo kalian jenengan gak usah koyok nang Mekah. Sami Allahu liman hamidah. Iktidalene kerodok dawa, Pak. Kunut tuh. Allahumma hdina fiman hadait. Padahal ngeriku pakai madhab Maliki kalian Hambali, Pak. Maliki kali Hambali. Begitu sudah selesai dia kunut sendiri, imamnya padahal tidak pakai kunut. Begitu pada esok harinya dia tidak mau sholat ke Masjidil Haram lagi. Saya tanya, nopo opak panjenengan kok boten purun sholat wonten Masjidil Haram? Ustaz ngapunten Ustaz, kula boten sholat ten Masjidil Haram mriki mawon Ustaz ten maktab ten hotel. Nopo sebab imami gak pakai kunut. Oh tene Pak, Masya Allah, emani 100.000 kali lipat gara-gara kunut niku boten purun sholat ten Masjidil Haram pun Pak. Jadi kula kali jenengan, kalau saya ngapunten nggih, ngapunten kalau saya. Ikuti aja bagaimana ketentuan masjid yang bersangkutan. Nek masjid yang bersangkutan gak pakai kunut nggih kula kolon derek. Dadakno imamnya gak pakai kunut ya sudah derek. Menurut Imam Syafi'i kunut niku sunnah muakkad. Sunat yang hampir sama, hampir menyamai wajib, tapi menurut imam yang lain boten nggih kersane. Yang benar adalah yang pakai kunut bagi yang pakai Imam Syafi'i. Bagi imam non Syafi'i nggih gak usah pakai kunut. Sing salah sing pundi, sing salah sing gak sholat subuh mboten mawon lho Pak. Mboten usah kakek mikir. Sing salah sing gak pun sholat. Mudah-mudahan bermanfaat nggih, nggak terasa. Niki ternyata habis isya waktunya lebih panjang. Tapi tetap Pak mangke 2 minggu lagi tetap kembali ke maghrib Pak. Niki hanya gara-gara kula ten rumah sakit Pak. Ngapunten nggih, mangapunten ingkang kata. Mohon doa restunya mudah-mudahan anak saya tidak jadi untuk dioperasi Pak. Ngapunten sadereng ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh nggih Mas Udin nggih, Mas Udin nggih. Nggih kula tasik ngisi. Nggih, salam nggih. Nggih. Nggih Mas Udin. Kula nggih saged. Kula niki tasik ngisi pengawasan niki. Nggih insyaallah nggih. Nggih Mas Udin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak. Besok kajian kula wonten Masjid Baitur Rahman kidul niku subuh Pak. Niki pun diingatkan. Nggih. Puntalah insyaallah bagi-bagi ilmu, insyaallah niki sekalipun seketik sing derek boten napa-napa niki mudah-mudahan calon-calon penghuni surga amin. Dan pundi-pundi nggih ngenten niki ngaji Pak la yamutu wa la yahya, enggak hidup dan juga tidak hidup dan tidak mati. Ngiten pundi-pundi mudah-mudahan sabar nggih. Sabar panjenengan sabar kula nggih sabar Pak insyaallah. Mari kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك وعنايتك يا ارحم الراحمين اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kau takdirkan kami hadir di Masjid Baitul Qadr di Musalla Baitul Hidayah ini ya Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kami salat Isya kemudian lanjutkan dengan kajian rutin. Ya Allah, pengajian ini bisa bermanfaat buat kami untuk menjadikan sholat kami menjadi sholat yang lebih berarti, untuk menjadikan sholat kami menjadi sholat yang lebih khusyuk, untuk menjadikan sholat kami menjadi sholat yang bisa menghantarkan dosa-dosa kami diampuni, diangkat derajat kami, dan kami termasuk golongan hamba-Mu yang menghambakan diri kepadamu, yang selalu taat dan tunduk terhadap perintah-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami jikalau selama ini kami lalai melaksanakan ibadah sholat. Ampuni jikalau selama ini kami tidak tepat waktu tidak melaksanakan sholat. Ampuni jikalau selama ini gerakan-gerakan sholat kami, doa-doa kami tidak sama dengan gerakan dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ya
Allah ampuni dosa kami jikalau sholat kami selama ini jarang. Ya Allah bisa ubah perilaku kami. Jadikan akhlak kami menjadi perilaku yang terbaik sebagai implementasi daripada makna dan hakikat sholat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.